Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Dharma Ritonga, NIM 1903060012. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah produksi ternak unggas dari Ibu Tati Pidianasari, SPT, MP. Baiklah, saya akan menggambarkan soal nomor 1, yaitu mengenai Tractus digestivus. Tractus digestivus itu dimulai dari rostrum yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, kemudian menuju rektum, kemudian menuju paring. Setelah dari paring menuju esofagus. Esofagus berfungsi sebagai penghubung antara rostrum dan crop. Crop berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Setelah dari crop, makanan akan masuk ke dalam proventriculus. Proventriculus berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan kimiawi yang dibantu oleh asam klorida dan asam pencernaan seperti amilase, lipase, dan pepsin. Setelah dari proventriculus menuju gijar. Berfungsi sebagai tempat pencernaan mekanik yang dibantu oleh grips ataupun kerikil kecil yang dimakan oleh makanan untuk membantu memudahkan proses pakan dicerna. Setelah dari gijar, makanan menuju intestinum tenue. Intestinum tenue berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, berfungsi sebagai tempat proses pencernaan enzimatis. Di dalam duodenum ini terdapat pankreas, berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Setelah dari duodenum, kemudian akan menuju jejunum. Jejunum berfungsi sebagai tempat proses pencernaan lemak. Setelah dari jejunum akan menuju ileum. Ileum berfungsi sebagai tempat penyerapan mineral dan air. Setelah dari ileum akan menuju intestinum crassum. Intestinum crassum ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, cecum, kemudian kolon, dan kloaka. Cecum terbagi menjadi 2 buah yang disebut dengan ceca. Ceca berisi makanan yang sangat halus. Setelah dari ceca, kemudian akan menuju kolon. Kolon ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air yang dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang terakhir, kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat bermuaranya 3 saluran, yaitu digestivus, urogenital, dan sistem ekskresi. Kemudian nomor 2, saya akan menggambarkan mengenai traktus urogenital pada unggas. Yang pertama, pada jantan. Yang pertama, testis. Testis berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Ini dinamakan dengan duo epididymis. Berfungsi sebagai aliran sperma menuju ductus deferens. Ductus deferens terdiri dari 2 pasang. Pada hewan muda, ductus deferens itu terlihat sangat halus, akan tetapi pada hewan tua akan terlihat berlipat-lipat. Kemudian kloaka. Kloaka di sini berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma. Kemudian di sini ada ginjal.
sebagai organ tambahan, serta saluran urin. Selanjutnya saya akan menggambarkan mengenai alat reproduksi pada betina. Ini dinamakan dengan infundibulum, yang berfungsi untuk menangkap ovum dan menelannya ke dalam oviduk. Ini dinamakan dengan magnum, berfungsi sebagai tempat sekresi putih telur. Ini dinamakan dengan isthmus, berfungsi sebagai tempat terjadinya proses sintesis membran sel. Ini uterus, proses terbentuknya kerabang telur. Kemudian vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat peletakan semen pada saat perkawinan dan juga muara keluarnya telur. Dan yang terakhir kloaka, berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan keluarnya telur. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu proses terbentuknya telur. Proses terbentuknya telur itu terjadi dimulai dari pembentukan ovum yang dihasilkan oleh ovarium. Setelah ovum matang, kemudian akan dikeluarkan dari ovarium dan akan ditangkap oleh infundibulum. Ovum akan berada di infundibulum selama 15-20 menit. Setelah itu akan menuju magnum. Di dalam magnum akan terjadi sekresi putih telur, terjadi selama 3 jam. Setelah dari magnum akan menuju isthmus, akan terjadi proses sekresi membran sel. Ini terjadi selama 1,5 jam. Setelah terbentuknya membran sel akan menuju uterus untuk pembentukan kerabang telur. Ini terjadi selama 20 jam. Setelah itu akan menuju vagina untuk dikeluarkan melalui kloaka. Keseluruhan proses pembentukan telur ini terjadi selama 25-26 jam. Selanjutnya nomor 4, yaitu mengenai proses biosintesis yolk dan kerabang telur. Sintesis yolk itu pembentukan yolk ataupun sintesis yolk itu dimulai dari hati melalui koordinasi Selanjutnya saya akan menjawab mengenai soal nomor 3, yaitu penyebab dan tanda-tanda penyakit avian encephalitis itu disebabkan oleh virus RNA. Tanda-tandanya kepala dan leher gemetar serta ayam berjalan sempoyongan. Kemudian Staphylococcus itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Dan yang terakhir chicken anemia virus itu disebabkan oleh chicken anemia agent ataupun CAA. Itu tanda-tandanya yaitu adanya anemia aplastika dan atrofit pada organ limfoid. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada ujian akhir semester ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.